Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Permisa Entaf. Kali ini kita kembali di podcast SMK Entaf. SMK yang menciptakan generasi-generasi muda yang berakhlakul karimah. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas desain grafis. Nah, kita langsung mendatangkan desainer grafisnya sendiri ini. Assalamualaikum Ustadz Farhan. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Baik sekali ya. Oke. Kesibukan Ustadz Farhan akhir-akhir ini apa? Kalau kesibukan saya sih sebenarnya masih belajar aja. Belajar online gitulah. Terus kalau pagi ya pasti tetap di SMK Entaf. Cuma selebihnya ya masih belajar aja. Oke. Ustadz Farhan ini juga guru di SMK Entaf. Jadi beliau mengajarkan desainer ke kita, desain ya awal-awal lah di dunia pendidikan. Langsung bicara ke desain grafis ya Ustadz. Bisa. Desain grafis itu dunianya seperti apa? Kalau bicara tentang desain itu sebenarnya dunia yang tidak bisa dijelaskan ya. Soalnya apa? Kan yang namanya desain itu ada orang itu punya persepsi sendiri. Kalau saya sendiri tuh segala yang kita lihat itu sebenarnya sudah desain kalau menurut saya. Dan banyak orang yang mungkin beranggapan bahwasanya orang itu bisa menjadi desainer. Semua orang ya? Bisa sih sebenarnya bisa. Cuma untuk menyampaikan makna dari desain itu sendirilah yang mungkin sedikit berbeda-beda lah. Tergantung ini pandangan orang ya. Tergantung. Kalau dari saya sendiri memang pokoknya buat aja dulu lah. Desain itu pokoknya buat gitu aja sih kalau menurut saya sih. Kalau jelek bagusnya itu gimana? Apalagi kalau cara menilainya masuk ke jelek bagus itu kan persepsi ya. Namanya jelek itu kan nggak ada sih. Cuma ada orang yang menganggap ini jelek, ini bagus. Kan itu persepsi orang sendiri. Ya, tergantung pandangan orang ya, balik lagi ke situ. Iya. Oke, sejarah Ustadz Farhan menekuni bidang desain ini. Kalau saya sebenarnya itu ke desain itu karena iseng ya memang. Iseng? Iya, memang iseng gitu. Awalnya kan memang ada tugas ya. Tugas sekolah? Ya, ada tugas sekolah SMA itu waktu SMA itu ada tugas buat logo pokoknya. Yang pertama itu buat logo. Dan di situ saya baru mengenal software namanya Corel Draw ya. Corel. Itu pertama. Dulu Corel? Ya, dulu itu dikenalkan sama guru saya itu Corel Draw dan itu tidak dikasih tahu memang. Pokoknya langsung belajar sendiri. Suruh buat logo gitu aja. Dan itu pun kalau pernah tahu game COC ya. Oh, COC. Ya, game COC yang pangkatnya pokoknya sebelum kristal. Itu saya buat logonya itu pertama. Aduh, aku nggak tahu lagi. Ya. COC. Anak-anak cowok ya mungkin yang tahu. Dulu kan saya suka main game juga karena itu mungkin ya. Dulu Ustadz Farhan ini dari sekolah mana? Kalau kuliahnya saya itu dari Jember. Jurusan desain. Emang dari emang dari ini desain. Emang sih, awalnya ini. Kalau awal desain sih memang bukan karena kan saya juga berangkatnya dari iseng tadi ya. Isengnya tuh mulai kapan ya? Isengnya itu saya mulai di SMA memang. SMA. Ya, tapi nggak mau melanjutkan ke kuliahnya. Belum sih, itu memang kenapa kok saya dulu nggak ngambil jurusan desain ya itu mungkin karena faktor orang tua juga. Oh, nggak ngebolehin apa gimana? Bukan nggak ngebolehin, kayak seperti di framing gitu loh. Saya dulu gitu, tuh harus terframing nanti ngambilnya ini ya, ngambilnya ini seperti itu. Bukan melarang sih sebenarnya, cuma terframing aja itu. Oke. Makanya nggak ngambil jurusan itu. Isengnya Pak Farhan nih, kok bisa iseng? Awal mulanya iseng tuh, kenapa suka? Tugas tadi ya memang tugas, terus ngerjakan selesai ya. Dan ngerjakannya itu menurut saya dulu tanpa belajar ya, bukan tanpa belajar, tanpa dikasih tahu, belajar sendiri, terus nyoba-nyoba, kok enak. Ya kok enak, awalnya memang kok enak. Dari awal kok enak, terus buat satu karya kok, terus apalagi ada apresiasi gitu ya, dilihat bagus, wah itu malah membuat self reward. Iya sih, ada rewardnya sendiri dan lebih menyemangati diri sendiri itu. Oke. Kan sekarang aplikasi-aplikasi tuh banyak ya. Di HP ada, di tahun 2020, 2022 kan di HP ada, di komputer ada. Mendesain menggunakan smartphone atau HP, apakah bisa?
bisa nggak bisa sih, cuma nyaman aja sih sebenarnya. Kalau saya desain di HP itu ya nggak nyaman, lebih jatuhnya ke nggak nyaman. Soalnya apa kan, kalau memang sudah nggak nyaman itu mau ngerjakan kan nggak enak juga. Tapi awalnya emang belajarnya di komputer ya langsung? Kalau awal itu memang awal sendiri memang langsung pakai Corel X4, ingat saya X4 tahun berapa ya, 2016 mungkin. X4 masih logonya apa, bunglon kalau nggak salah itu. Masih lama. Oh, Corel. Ya, Corel Draw Iya, ya. X4. Yang sering terjadi nih di dunia desain yang pekerjaan ya. Kan biasanya ada orang tuh yang bilang ngedit gini aja kok dibayar gitu. Itu sih sebenarnya banyak sebenarnya fenomena seperti itu, apalagi untuk yang desainer awal dulu ya. Saya itu dulu pernah ngerjakan satu hari itu ada kalau enggak 5 desain, tapi kayak desain banner terus desain brosur gitu-gitu aja sebenarnya. Itu karena kita belum punya value ya, mungkin dibayar 10.000 gitu, apalagi nggak dibayar cilok juga pernah gitu ya. Kan sama teman sendiri sebenarnya. Oh gitu. Itu juga pernah. Terus ya karena belum ada itu kan, jadi kalau memang dibayar seadanya nggak masalah kan, kita juga masih belajar dan mengumpulkan portofolio itu sih sebenarnya yang terpenting. Portofolio ya kan. Iya. Kalau dari untuk memperkenalkan usaha desain nih ke teman-teman, itu gimana? Kalau saya dulu tuh nggak gitu ya nggak tahu. Gimana? Apa dari kan portofolio mulainya gitu? itu saya dari kampus memang ya. Saya tuh pernah ikut lomba. organisasi punyanya prodi. Itu kan selalu yang namanya organisasi itu pasti ada event ya. Event itu, dan tidak tahu kenapa itu saya selalu ditaruh di bagian Pubdekdok. ya itu. Publikasi, dokumentasi, Itu. dan dekorasi. Dan itu secara tidak langsung kayak memaksa ya, bukan memaksa sih. Langsung set gitu. Buat itu kan, buat seperti itu. Dan apalagi kalau sudah sekelas kampus kan, kayak pembuatan flyer, terus brosur, apalagi banner itu sudah pasti. Terus kayak promosi online juga, kan itu sudah pasti ada lah. Nah, di situ karena memang tuntutan itu, ya salah satunya juga dari SMA kan sebenarnya juga belum terlalu bisa sih dulu itu. Belum terlalu bisa, ya nyoba-nyoba. Terus ada salah satu teman saya, bukan teman sih, kakak jauh sebenarnya. Kakak kelas? Ya, kakak kelas di satu kosan dulu itu juga desainer. Bukan desainer, fotografer. Oh, fotografer. Fotografer di UNED juga. Ya itu ngasih tahu tentang itu, terus sering-sering sharing juga. Tapi beliau itu dulu desainnya sering ngerjakan foto pokoknya. Foto yang digambar ulang gitu loh. Kalau sekarang mungkin vektor aja gitu loh. Dulu itu saya juga karena masih itu juga sih sebenarnya. Sering ngasih sharing. Jadi kalau bisa dibilang dipaksakan oleh keadaan, iya. Ya salah satunya ya. Ya, dipaksakan keadaan iya, dan juga dukungan lingkungan juga ada. Bedanya desain di dunia bisnis dan di dunia pendidikan kan beda tuh, Ustaz. Beda dan mungkin beda jauh sih ya. Kalau di dunia pendidikan mungkin kita lebih ke teknikal aja ya. Kayak software ini karakteristiknya gimana. Kan sebenarnya software desain itu kan banyak. Yang mulai dari produknya punyanya Adobe, punyanya Corel, terus sekarang ada Affinity itu juga ada. Banyak aplikasi itu. Banyak, tapi kan kalau dasarnya kan sama sebenarnya. Tapi kegunaannya ya. Fungsinya? Kalau basisnya kan sebenarnya ada dua ya, ada yang raster sama vektor. Sebenarnya kan dua itu. Itu juga beda aplikasi. Begitu. Kalau di raster kan juga beda aplikasi, di vektor juga beda aplikasi. Cuma kalau ditanya terkait tentang desain di dunia pendidikan dan juga desain di dunia usaha itu beda. Bedanya apa? Cuma di komunikasi aja. Komunikasi? Ya, mesti tahu desain itu kan bisa dikatakan berhasil itu kalau bisa menyampaikan informasinya itu loh sebenarnya. Kalau terkait tentang desain ini bagus apa enggak, itu persepsi orang aja sebenarnya. Kalau di perusahaan itu lebih ke situ sih sebenarnya. Kayak lebih ke elegan, terus kemudian informasi tersampaikan, dan tergantung juga nanti perusahaannya apa, kan beda-beda tuh. Apalagi zaman sekarang nggak mungkin perusahaan tuh lepas dari desain, itu kelihatannya sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Oke.
tadi kan untuk menyampaikan isi dari desainnya itu tadi ya, Tat. Iya. Keterampilan khusus yang harus dimiliki siswa itu apakah kamu harus gini, harus bisa gini gitu-gitu? Saya itu pernah dengar ya dari salah satu mungkin panutan saya. Si Itu panutan. di YouTube namanya Rio Purba. Nah, itu YouTube pertama kali desain yang saya lihat. Dan saya juga sering beli inspirasi ya. Juga akhir-akhir ini beli beberapa course-nya Mas Rio itu. Course-nya Mas Rio itu. Itu beliau tuh bilang pokoknya desain itu sebenarnya nggak harus bisa gambar, tapi kalau bisa gambar lebih bagus gitu ya. Karena kan gambar itu ya salah satu dasarnya ya. Ya, dasarnya sebenarnya. Cuma kalau semua kalian nggak bisa gambar, ya jangan sampai berhenti di situ gitu ya. Karena desain yang terus gitu buat ya. aja lah. Buat, dan jangan pasti desain yang kalian buat itu pasti ada yang suka, ada yang tidak. Wis itu aja yang saya tangkap dari Mas Rio Purba itu yang bisa memotivasi saya dari situ. Dan saya sendiri juga sebenarnya kalau sama suruh gambar itu ya, mungkin kayak seadanya gitu lah, sketsa aja mungkin lah. Tapi untuk ininya kayak lebih sering ke gambarnya, habis itu ke desainnya itu sendiri yang dibagusin apa gimana? Di desainnya yang dibagusin nih. Kalau saya seringnya kan memang dasarnya dari gambar vektor itu ya. Saya dulu awal memang dari wajahnya orang tak blat gitu loh. Oh gitu. Saya blat, pokoknya kalau saya mulai dari nol kadang agak kesusahan dulu ya. Terus karena belajarnya dari ngeblat itu wis, dari wajahnya orang saya edit, terus rambutnya saya rubah warna gitu loh. Terus matanya saya ganti warna juga. Pokoknya yang aneh-aneh gitu lah dulu itu. Aneh-aneh gitu. Mungkin kalau dilihat-lihat lagi malu lah mungkin ya. Oh saya pernah buat kayak gini. Oke. Saya kemarin itu pernah desainkan di waktu di kampus sih sebenarnya, di event prodi sendiri. Itu terus teman saya ada yang nge-share. Dulu desainnya siapa ini ya, gitu. Saya tuh langsung kok ya aku sing desain loh. Masa desain saya dulu seperti ini itu. Ternyata memang desain itu butuh tapi selalu waktu, ini ya, selalu menjadi lebih baik. Dan selera itu sebenarnya. Dulu kok selera saya seperti ini ya. Tapi ada gak sih saat waktu ngedesain gitu, udah masuk di tahap ngedesain di komputer, terus tiba-tiba ganti konsep, terus sketsa lagi. Kalau dulu sering, ya. Kalau dulu itu sering karena belum tahu yang namanya brainstorming mungkin ya. Cari referensi dulu itu belum. Dulu itu ya saya sendiri pengalaman saya langsung buka kanvas putih gitu. Dan ketika buka wis ngeblank. Apa yang mau dikerjakan? Ternyata tahapannya tuh nggak seperti itu. Setelah belajar juga kan kita juga perlu lihat referensi dulu kira-kira mau buat apa. Umpama logo ya, yang pasti logo itu harus ada brainstorming dulu. Dan brainstorming itu tidak cukup 1 hari 2 hari mungkin ya. Kalau belum, apalagi orang yang profesional itu bisa sampai 1 minggu untuk brainstorming aja untuk membuat sebuah desain yang beda. Apalagi logo itu harganya juga mahal kan logo. Ya seperti itu sih sebenarnya. Kalau Pak Farhan sendiri bikin desain itu berapa lama? Paling lama dan paling bentar? Tergantung desainnya. Kalau desain percetakan itu 10 menit, 20 menit itu harus selesai memang. Iya kan ditunggu ya. Percetakan itu ditunggu. Deadline. Dan itu ya kita juga menghilangkan estetika bukan estetika sih. Keindahan. Menyomot karyanya orang sebenarnya kan tidak boleh gitu ya. Kan kalau ya dalam waktu 15 menit 20 menit selesai itu kalau nggak ngambil gambarnya orang ya nggak mungkin selesai kan gitu. Salah satunya itu. Oke. Bicara keuntungan dan kerugian. Jadi keuntungannya menekuni desain ini apa menurut kalau keuntungannya mungkin sampai sekarang banyak, beruntung sekali sih. Soalnya industri sekarang itu banyak yang ini ya digital ya. Sekarang nggak mungkin orang nggak digital itu pasti akan susah lah ya, susah. Terus kayak pekerjaan di dunia desain itu banyak sekarang ya. Mungkin mulai dari secara mendasar kan desain grafis ya. Desain grafis itu yang paling dasar mungkin lebih ke arah logo, terus lebih ke arah ilustrator, terus lebih ke arah editing foto itu sebenarnya juga termasuk salah satunya juga. Terus sekarang itu muncul banyak aplikasi juga, yang aplikasi tambahan, aplikasi Android itu kan pasti butuh yang namanya desainer juga. Iya. Kalau sekarang mungkin namanya
desainer UI UX itu lah namanya. Terus ada juga yang saya juga masih belajar sih ini untuk desain website juga. Desain website kan semuanya dasarnya desain sih. Iya. Kalau dibilang apa tadi? Keuntungannya ya pasti untung sih. Dan karena semakin berkembangnya teknologi juga pasti desainer itu semakin dibutuhkan juga. Kalau kerugiannya berarti nggak ada? Ada lah pasti. Kalau kerugian itu apa ya? Belum tahu juga sih. Kan namanya belajar itu masa ada kerugian juga kan mungkin belum ada. Kalau ganggu waktu gitu enggak kan? Kalau ganggu apanya yang diganggu? Enggak. Kalau kan belajar ya nggak ada yang keganggu. Jadi tips buat teman-teman nih biar suka desain. Sebenarnya juga yang namanya suka itu kan tidak bisa dipaksa ya. Tergantung juga kan dirinya sendiri. Dan kalau seumpama ada zaman milenial sekarang mungkin umur 15-16 tahun itu sudah tahu passionnya lah, sudah tahu apa hal yang disukai itu keren. Apa kan? Dari sebagian besar kaum milenial Indonesia ini ya, anak-anak Indonesia itu belum tahu apa yang mereka inginkan sebagian besar ya. Dan itu juga karena dukungan orang tua mungkin ya. Dukungan orang tua kan juga sangat penting. Tahu potensi anaknya kira-kira di mana, dukung. Kalau yang saya lihat sekarang kelihatannya cuma sebagian kecil aja orang tua yang tahu potensi anaknya sih. Kadang anaknya itu suka gini ya, seumpama suka game. Kan nggak selamanya game itu buruk nggak sih ya. Tapi pandangan orang-orang zaman dahulu kan nge-game ya. Sebenarnya itu kan nggak bagus. Oke. Sekarang motivasi untuk teman-teman agar tidak lelah berkarya. Terus sih. Terus. Kalau supaya tidak lelah berkarya itu, kalau dari diri saya sendiri sebenarnya ada apresiasi. Makanya kenapa kok banyak orang-orang desainer bahkan pakar-pakar desainer ya. Setelah buat kalau bisa upload aja lah. Kamu buat apapun itu upload aja. Kalau semama ada yang apresiasi bagus itu pasti ada. Pasti. Terus ada yang apresiasi kurang bagus itu juga pasti ada. Kalau bisa menerima keduanya lah. Kalau kita hanya menerima yang bagus saja, kita juga tidak mungkin bisa berkembang. Ya kan? Kalau kita dibilang desain kita kok jelek terus kita ngedown itu juga tidak bagus. Ya kan? Jadi harus bisa menerima itulah. Yang penting buat dulu, upload, apapun yang terjadi lupakan, buat lagi ya. Buat lagi. Terus yang baru. Lupakan lagi, buat lagi. Ya kan pasti berkembang ya semua itu. Pasti semuanya akan berkembang. Gak ada yang instan tuh gak ada. Wong mie aja juga butuh memasak. Oke, terima kasih untuk teman-teman telah mengikuti podcast kali ini. Oke, terima kasih Ustadz Farhan ilmu-ilmunya. Segini dulu podcast kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.